Assalamualaikum. Kalau di video sebelumnya saya sudah membagikan resep dan cara membuat selai nastar yang awet yang bisa tahan berbulan-bulan. Jadi untuk di video kali ini saya mau membagikan resep nastar andalan saya yang rasanya sangat enak, lembut dan lumer di mulut ya teman-teman. So, langsung aja kita lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya. Untuk bahan-bahan yang digunakan, di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya. Di sini ada 300 gram margarin, saya menggunakan Blue Band. Di sini juga ada 200 gram butter. Saya menggunakan butter yang seperti ini. Di sini juga ada tepung terigu, saya menggunakan 700 gram merek segitiga biru, 150 gram gula halus, 50 gram susu bubuk, di sini saya menggunakan Denkau, 50 gram tepung maizena, 4 butir kuning telur, setengah sendok teh vanili bubuk. Ini aja untuk bahan-bahannya ya teman-teman. Pertama-tama di sini saya sudah masukkan margarin dan butternya. Lalu saya masukkan gula halusnya. Saya beri vanili bubuk setengah sendok teh. Ini mau saya mixer sebentar saja ya teman-teman. Kita mixer sebentar saja ya teman-teman, tidak terlalu lama, asal dia tercampur saja dengan kecepatan paling rendah. Ini saya mixernya selama 1 menit saja ya teman-teman, jangan terlalu lama. Setelah ini tercampur merata, di sini saya mau masukkan kuning telur. Ini mau saya mixer sebentar aja agar kuning telurnya tercampur. Ini sudah selesai ya teman-teman. Setelah itu lanjut di sini saya mau masukkan tepung maizena dan juga susu bubuknya. Ini mau saya ayak terlebih dahulu agar tidak ada tepung yang bergerindil ya teman-teman. Dan terakhir kita masukkan tepung terigunya 700 gram. Ini juga kita ayak ya teman-teman, kita saring agar hasil nastarnya nanti jadi mulus, tidak ada yang bergerindil. Kalau semua tepungnya sudah kita masukkan semua, lanjut ini mau saya aduk-aduk menggunakan spatula saja, tidak perlu menggunakan mixer lagi ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk sebentar sampai semua tercampur merata. Karena di sini adonannya mulai terasa berat, saya mengaduknya menggunakan spatula. Jadi di sini saya mau mengulai ini menggunakan tangan dan tangan saya sudah saya cuci bersih dan saya beri plastik sarung tangan seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menguleni nastar menggunakan tangan, jangan terlalu lama. Jadi kita aduk-aduk aja sampai dia tercampur merata saja ya teman-teman. Karena tangan kita sendiri mengandung hawa panas yang tidak baik atau nantinya akan nastar kita menjadi tidak bagus ya teman-teman. Jadi ini saya uleni sebentar aja sampai semua tercampur merata. Kalau semuanya sudah tercampur merata seperti ini ya teman-teman, ini bisa kita tes, kita ambil sedikit adonan lalu kita pulung, kita bulat-bulatkan. Kalau hasilnya sudah bisa mulus dan sudah seperti ini cantiknya, ini adonannya sudah bisa untuk kita cetak ya. Agar nantinya nastar kita bentuknya sama semua, di sini saya mau cetak adonannya menggunakan sendok takar 1 sendok teh.
Kita cetak sebagian adonan menggunakan sendok takar 1 sendok teh. Untuk sisa adonannya, teman-teman bisa tutup menggunakan plastik wrap agar adonannya tidak kering ya teman-teman. Untuk adonan yang sudah saya takar, ini mau saya bulat-bulatkan terlebih dahulu, seperti ini. Di video sebelumnya, saya sudah siapkan selai nanas yang sudah saya takari menggunakan sendok takaran setengah sendok teh. Buat teman-teman yang belum menonton resep selai nastar ala saya, boleh mampir dulu di video sebelumnya ya. Ini saya ambil satu adonan, saya pipihkan seperti ini, lalu saya beri satu bulatan selai nastar yang sudah saya takar. Lalu kita bulatkan, kita balut dengan adonan selai nastarnya sambil dipadat-padatkan sedikit ya teman-teman. Setelah itu kita pulung-pulung, kita bulat-bulatkan sampai permukaannya mulus. Seperti ini. Teman-teman bisa susun adonannya di atas loyang, tapi kali ini saya mau susun di cup-cup seperti ini ya teman-teman agar lebih cantik. Kita ulangi adonan sampai semuanya selesai, sampai semuanya berisi dengan selai nanas. Dan ini semua adonannya sudah selesai saya isi menggunakan selai nastar. Hasilnya cantik, besarnya sama semua ya teman-teman. Ini sudah saya susun di atas loyang seperti ini. Dan ini siap untuk kita panggang. Sebelum kita memasukkan adonan atau memanggang adonan, pastikan ovennya sudah dipanaskan di suhu 125 derajat Celcius ya. Kalau nastarnya sudah kita masukkan ke dalam panggangan, suhunya kita turunkan menjadi 100 derajat Celcius. Ini saya menggunakan oven tangkring ya teman-teman. Dan di sini saya memasukkan 2 loyang terlebih dahulu. Untuk apinya saya menggunakan api yang sangat kecil ya teman-teman. Kita panggang nastarnya selama 35 menit. Tapi di 20 menit pertama nanti posisi loyangnya akan saya rubah. Yang bawah saya pindahkan ke atas dan yang atas saya pindahkan ke bagian bawah. Dan setelah kita pindahkan nanti baru kita panggang kembali selama 15 menit ya teman-teman. Usahakan teman-teman memasang timer di HP kalian agar nanti kita tidak kelupaan saat kita melakukan kerjaan yang lain ya teman-teman. Dan ini setelah nastarnya kita masak selama 35 menit, ini nastarnya sudah matang ya teman-teman, dan ini bisa kita keluarkan dari oven. Setelah itu kita panggang kembali sisa adonan nastar yang belum kita panggang. Dan untuk nastar yang sudah mateng, ini mau saya dinginkan dulu sampai dia dingin, sampai dia di suhu ruang. Baru nanti saya berikan olesan kuning telur. Lanjut di sini saya mau siapkan bahan-bahan untuk mengoles nastarnya. Di sini saya menggunakan 2 butir kuning telur dan saya beri 2 sendok teh creamer kental manis atau susu kental manis. Lalu ini mau saya aduk-aduk terlebih dahulu sampai susu dan telurnya tercampur merata. Setelah itu kita masukkan 1 sendok teh minyak goreng. Lalu kita aduk-aduk kembali sampai semuanya benar-benar tercampur merata. Kalau teman-teman mau ditambahkan pewarna kuning telur biar warnanya lebih cantik lagi, boleh ya teman-teman. Tapi di sini saya rasa warnanya itu sudah cukup cantik, jadi saya tidak tambahkan pewarna lagi ya. Dan di sini juga saya sudah siapkan secukupnya parutan keju. Kalau teman-teman tidak suka boleh di skip ya. Dan kalau adonan nastarnya sudah dingin, ini langsung aja mau saya olesi dengan kuning telur. Kita oles di permukaan nastarnya saja ya teman-teman, seperti ini. Saya oles sebagian dari nastarnya terlebih dahulu ya teman-teman, agar kuning telurnya itu tidak kering. Setelah itu saya beri taburan parutan keju. Kalau teman-teman tidak suka diberi parutan keju, boleh di skip ya. Jadi cukup diolesi dengan kuning telur saja, itu sudah cantik. Dan ini hasilnya, ini sudah selesai saya beri olesan kuning telur dan juga keju. Lanjut ini mau saya panggang kembali. Ini saya panggang selama 7 menit saja ya teman-teman. Untuk memastikan kuning telur dan kejunya itu benar-benar mateng ya. Dan untuk uap udara yang di atasnya ini mau saya buka. Dan ini setelah nastarnya 7 menit kita panggang,
Ini sudah benar-benar mateng ya teman-teman. Kita tunggu sampai dia benar-benar dingin baru bisa kita simpan di dalam toples. Dan ini dia, nastar ala dapur Bu El sudah jadi ya teman-teman. Ini aromanya wangi banget, rasanya juga enak, lembut, dan lumer banget di mulut ya teman-teman. Pokoknya kalau makan nastar ini, dia tidak cepat enek ya teman-teman. Rasanya tuh seger, manisnya pas, pokoknya ini mantul banget. Teman-teman wajib banget nih cobain resep nastar ala dapur Bu El ya. Untuk satu resepnya ini jadinya itu dapatnya banyak banget ya teman-teman. Ini saya kemas di cup ukuran 350 gram. Nastar ini adalah favoritnya saya ya teman-teman. Jadi setiap tahunnya mau lebaran itu wajib banget saya buat ini ya teman-teman. Karena kue nastar ini selalu dicari sama keluarga saya ya teman-teman. Karena ini beneran enak ya. Pokoknya ini cocok banget untuk jadi isian toples lebaran kita nanti dan cocok juga untuk jadi ide jualan teman-teman ya. So sekian dulu video saya hari ini, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang akan datang. Assalamualaikum.